mendadak ada suara gamelan? Sudah waktunya aku mengambil nyawamu. Siapa kamu? Aku akan mengambil nyawamu. Aku akan mengambil nyawamu. Aku akan mengambil nyawamu. Ternyata cuma mimpi. Tapi kok nyata banget ya? Sarti, bisa-bisanya ya kamu baru bangun jam segini? Malah bangun-bangun. Buruan bikin sarapan. Cepetan kamu bikin sarapan, ayo. Mbak, sabar dulu Mbak. Sabar-sabar gimana mau sabar kalau aku ngeliat kamu bangun siang kayak begini. Sarti, kamu tuh harus tahu diri ya. Kamu tuh cuma numpang di rumah ini. Kalau nggak ada aku, kamu nggak akan bisa tinggal di rumah senyaman kayak sekarang. Nih, cuma dagang kayak begini, kamu berharap bisa ongkang-ongkang kaki. Mimpi kamu. Buruan sekarang. Keluar, bikin sarapan. Ya ampun, udah mau setahun aja pengajian kemarin gak berasa ya. Sekarang udah mau adain pengajian lagi. Kayaknya aku mau beli kerudung baru deh buat acara ini. Loh, yang kerudung yang tahun lalu gimana? Iya masih ada, cuman kan lebaran kemarin aku gak beli baju baru, gak beli apa-apa Mai. Jadi sekalian aja kan ada event ini, kalian aku beli baru. Iya sih bener. Kayaknya aku juga mau beli deh, soalnya aku tuh punya baju baru juga, belum pernah aku pakai. Karena aku nggak tahu gimana cara match sama kerudungnya kayak gimana. Kalau gitu gini, kita belinya sama Sarti. Kan dia banyak banget tuh bahan-bahan yang bagus atau motif-motif yang mungkin bakal cocok di baju kamu. Bener. Iya kan? Dan yang aku tahu juga bahannya tuh bagus, terus murah juga. Mendingan kita belinya sama Sarti ya, sekaligus kita bantuin dia jualan. Bantuin usaha juga ya bener. Iya. Boleh aja kalau emang beli di Sarti, walaupun bagus, murah, tapi tetap kalian belinya harus seperlunya aja. Nanti mubazir. Seperlunya aja. Ternyata kita di sini dari tadi ada cowok-cowok. Iya, apaan sih? Mereka pasti nggak akan mengerti kita. Jadi kayak gitu. Tuh, kan kita lagi disalahin nih. Enggak. Ngingetin, Karena hari ini udah mulai curigain nih mereka nih kalau udah kayak gini. Pasti lagi ngerencanain sesuatu kan? Hah? Rencana sesuatu apa sih? Udah nih, ini cowok-cowok kepoan banget deh pengen tahu urusan perempuan. Udah mending kamu temenin aku ya. Daripada ntar kita keburu siang. Jadi kita juga berangkat deh, barengan aja. Oh, dua-duanya berangkat. Ini double date. Cia. Ngapain bengong di sini? Kapan bikin sarapan nih? Keburu lapar saya. Iya Mbak, aku masak sekarang. Tiap kali ngelihat foto pernikahan kita, aku jadi teringat kamu, Mas. Sayangnya pernikahan kita hanya bertahan 6 bulan karena kamu keburu pergi. Tapi aku tetap bersyukur karena kamu meninggalkan harta yang cukup banyak. Jadinya aku tetap bisa hidup yang layak. Walaupun sekarang aku juga harus nanggung beban hidup Sarti juga. Bu Put, Ajeng itu saya perhatiin makin hari makin cantik aja. Padahal umurnya udah mau 30 tahun tuh. Cocok gak ya sama saya kira-kira? Hah? Dani, istighfar lu. Kenapa? Si Ajeng itu emang cantik ya, tapi kelakuannya amit-amit cabang bayi dan gue aja nih kalau inget kelakuannya merinding bulu gue sebadan-badan dan Kalau buat laki-laki kayak saya nih,
Ya, yang penting bininya itu cantik, biar enak dilihatnya. Masa kelakuan amit-amitnya itu mah belakangan masih bisa ditantahan. Ada nih, kamu teh bisa ngomong gitu soalnya teh kamu teh belum ngerasain gimana rasanya tinggal serumah sama orang yang amit-amit gitunya. Tapi Iput mah yakinnya, lamun maneh sama si Ajeng gitunya. Karek 2 hari ge pasti geus minta cerai, sok cirikeun. Yo, iris kuping. Astagfirullahaladzim ya Allah, amit-amit jabang baby. Kalau ngomong sembarangan Baby aja. bala-bala. Emang nikahan, orang nikah tuh dibuat main-mainan, kagak boleh begitu. Iya mana tahu aja lu jember sama kelakuannya baru 2 hari sadar gono plong pikiran lu. Apa-apa deh cantik banget ada emang tuh Ajeng. Gua tuh masih heran dah sama kelakuan si Dani. Ngapa jadi dia ngefans banget begono sama si Ajeng? Kamu teh bener pisan atunya, Yen. Kenapa si Adani teh sampai segitunya ngefans sama si Ajeng? Iput mah jadi curigain. Kalau si Ajeng teh make pelet gitunya. Buat naklukin si Adani sama buat godain semua lelaki nu aya di kampung ini. Bisa jadi tuh. Kalau si Ajeng ngelmu, ya secara Epan, masa dia entu lebih cantik dari adiknya yang masih lebih muda begono. Suaminya si Ajeng entu pan mantan tunangannya si Sarti. Kamu teh bener. Udah gitu matinya mengenaskan. Jangan-jangan Dipakai ya. Ya Allah, ibu-ibu ih ngagetin ih. Lagi pada ngerumpi ya. Kan gue yang tuaan. Kenapa lu ngagetin gue kalau gue jantungan gimana? Ya maaf. Lagian serius banget ngomonginnya, ngomongin apa? Ini lagi julid ini, bukan ngomongin orang. Ayo wae Julid apa sih? Ini kita tuh lagi ngomongin si Ajeng begono ya, mungkin Ari, lu lihat dah, mukanya itu mungkin glowing aja begono. Bener pisan atuh, apa kata kamu, Yen? Apalagi nya eta teh suamina si Ajeng teh meninggal tiba-tiba gitunya, padahal mereka teh baru 6 bulan menikah. Bener tuh? Ibu Iput, tapi kita nggak boleh suzon kayak gitu. Tapi ya yang sebenarnya aku pikirin itu Sarti tahu. Kasian banget deh. Gimana coba dia harus ngeliat kakaknya sendiri mesra-mesraan sama mantan tunangannya. Tuh yang gua maksud. Kalau gua katain nih, si Sarti itu pasti merasa terjolimi akibat kelakuannya si Ajeng itu. Bener pisan atuh. Eta mah pasti nyeri hate gitu. Sarti, maaf. Kamu kenapa, Ti? Ada yang ngikutin kamu? Enggak. Mungkin kucing kali ya. Ini dagangan. Iya, Ri. Pas banget nih, Ri. Tadi Aini sama Maya bilang dia mau beli selendang dari kamu. Oh gitu. Makasih ya, Ri. Yaudah, nih biar kami bantu. Kenapa aku dengar jeritan perempuan waktu pegang selendang ini ya? Kalau gitu aku langsung ke yayasan ya. Ya. Duluan ya. Astagfirullahaladzim. Ini talinya udah putus, Mbak. Kayaknya emang harus dipermak nih. Atau ganti baru aja. Aduh, maaf ya. Jadi ngerepotin kalian. Enggak kok. Kan kami cuma bantu tetangga. Nggak ngerepotin sama sekali. Ya. Tolong ya, Ri. Soalnya ya paling nggak aku bisa pakai tas ini seharian ini. Tolong bantu ya. Iya, bisa. Mudah-mudahan ke depan nanti aku bisa beli tas yang baru lagi. Amin. Ini. Makasih ya, Malik. Ri, aku duluan. Ya, Ya. hati-hati. Hati-hati, Ti. Ayo,
dipilih ya ini. Mai, Iya. Meninggal ya pisan ieu teh. Iya. Kebetulan selendangnya ini harganya lagi miring, tapi kualitasnya tetap oke. Iya, ini banyak bagus. Buset dah. Cakep-cakep banget ini selendang lu, Ti. Gue jadi pengen beli. Ya, Put ya? Kebetulan atunya selendang ibu teh geus barlel, geus teu pantes dipake gitu. Ya udah kalau gitu seragaman aja, Bu. Nanti aku mintain diskon ke suppliernya. oh gitu. Boleh banget. Jadi kalau misalnya ada pengajian kita bisa pakai bareng, ya kan? Biar kembaran begono kayak anak panti, ya, Pan. Lain anak pantian, ibu-ibu kosidahan. Iya bener. Ti, emangnya lu kagak curiga apa sama empok lu tuh si Ajeng? Kayaknya dia pakai pesugihan begono atau kagak pakai susuk begono. Sebabnya itu si Ajeng mukanya cakep bener, ya Pan? Terus mana usahanya juga tuh sukses banget begono. Bu Yayan, jangan suzon gitu kalau ngomong. Kan belum tentu terbukti. Udah nggak usah kompor. Gak apa-apa kok, Ai. Bener kata Bu Yayen. Misalnya kalau ada apa-apa kan harus diingetin. Tapi sebenarnya aku juga curiga sih, Bu. Apalagi sejak 2 saudara kami meninggal. Itu kan kita sama-sama merantau sama Mbak Ajeng tinggalnya. Hah? Terus emang dia ngomong apaan tuh sama orang tuanya? Saya nggak tahu, Bu. Tapi yang jelas Mbak Ajeng kasih uang duka itu gede banget. Si Ajeng teh kan punya warung. Dia teh punya syarat anu teu wajar gitu. Jadi yang kerja di sana teh kudu nu bener-bener masih parawan, alias masih gadis. Kayaknya aku harus ngecek sendiri tentang apa yang dibilang ibu-ibu. Gak percuma aku selama ini perawatan kecantikan. Wajah aku jadi terlihat lebih fresh, lebih muda. Sarti, kamu tuh bisa gak sih? Sekali-sekali tuh bener. Maaf Mbak, aku nggak sengaja. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Aku habis keliling jualan, Mbak. Alah, jualan kemana-mana mana laku sih pada dagangan kayak gini. Ngapain kamu mau ngambil cermin aku? Udah deh, mendingan aku beresin rumah. Dagangan gak jelas kayak gitu. Mau kamu jualan sampai subuh juga gak bakal ada duitnya. Dasar beban. Udah deh, pergi-pergi. Iya, Mbak. Ini balik. Mau mampir ya? Mau beli apa? Enggak, Jeng. Aku cuma mau nanya aja sama kamu. Kamu kalau ngerekrut karyawan di sini katanya emang harus perempuan muda gitu ya? Emangnya kenapa? Lagian ya, kalau aku memperkerjakan ibu-ibu tua di sini, gimana oke? Kirain tuh ya, kalian berdua ke situ mau makan. Maaf, aku cuman maksudnya Buang-buang waktu aku aja. Hai, kamu habis dapet vision lagi ya? aku ngelihat kalau Ajeng kelilit sama kain merah. Apa mungkin ini benar soal kecurigaannya Bu Yayan sama Bu Iput kalau Ajeng ngelakuin ilmu hitam? Atau Ajeng yang jadi korbannya? Aku nggak tahu. Aku bingung soal ini, Lik. Tapi menurut feeling kamu gimana, Ai?
aku udah gak mau ngambil kesimpulan lagi soal vision aku. Soalnya aku pernah punya pengalaman kalau aku justru malah yang salah. Udah. Kamu tenangin diri kamu dulu ya. Kamu tuh harus ingat kalau sekarang kamu punya aku untuk diajak mikir bareng. Jadi kalau kamu ngerasa kamu ketemu jalan buntu, selama kita bareng-bareng pasti kita bakal bisa ngadepin ya, Ai. Udah, pokoknya kamu gak boleh terlalu kepikiran, gak boleh overthinking. Karena aku juga mau cerita sama kamu kalau aku sempat dengar jeritan perempuan waktu aku megang selendangnya Sarti. Bisa jadi apa yang aku dengar ada kaitannya sama vision kamu, Ai. Atau mungkin malah jeritan yang aku dengar itu ternyata teriakannya Ajeng. Buat sekarang kamu senyum dulu, coba. Mana senyum? Nah itu dia. Nyebelin banget sih.